akhir-akhir ini, baru 2 bulan kemarin. Baru 2 bulan kemarin, tak usah saya sebutkan tempatnya. Mak sudah berumur 70 tahun lebih. Anaknya punya perempuan. Karena anak tidak punya apa-apa, kasihan sang amak, dijualnya tanah, dibeli mobil untuk anak. Supaya anak ini bekerja juga. Akhirnya dijual oleh anak ini mobil. Padahal maknya yang punya. Dibilang oleh mak, marah pula dia. Akhirnya dia kasus karena maknya dimasukkan oleh anak itu, maknya dalam penjara. Coba bayangkan, mak yang kasih rumah, mak yang kasih makan, mak yang kasih tanah, mak yang kasih mobil, maknya pula dipenjarakan. Coba. Ini dalam hidup ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Siapapun kita, dimanapun kita. Jadi orang kaya, kaya yang tenang. Jadi orang pangkat punya jabatan, tenang. Atau kita dimanapun kita, siapapun dan apapun status kita, kita ingin tenang. Betul atau tidak? Izin Pak Kalapas dan Bapak pejabat, ini kayak kasihan nengok di belakang macam koyan nengok orang. Jadi berdiri aja saya. Tidak lama-lama sampai jam 12 jadilah. Soai? Sanggup? Sanggup mendengar saya ceramah sampai jam 12? Saya tak sanggup. Santai, kita santai aja. Saya ini adalah bagian dari Bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibuku. Saya biasa keluar penjara, masuk penjara, ada biasa. Bukan baru sejak dulu, ada berapa kali menteri kita di zaman 2 kali periode, tak salah itu Jokowi, itu juga orangnya. Saya tahu juga. Yang keluar masuk juga begitu, saya tahu juga. Nah, di sini masuk pula penjara. Jadi banyak orang terkejut. Ustaz, ya, Ustaz di mana sekarang? Di Pasir. Ngapain masuk penjara? Hah? Katanya. Jadi orang bilang penjara itu menakutkan. Tidak. Penjara itu coba bahasa dari bapak-bapak kita ini yang membina kita ini, satu, kita ini bukan orang penjara tapi binaan. Coba bahasanya yang indah. Dekat kita dengan mereka. Belum tentu di rumah kita dekat begitu dengan ayah. Belum tentu kita dekat dengan saudara. Tapi di sini mereka tak punya batas. Dipelihara dan dijaga kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Makanya Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan, beliau pun juga ingin tenang. Tapi waktu itu di Mekah, periode awal itu tidak tenang di Mekah. Karena orang Mekah itu kasar waktu itu. Yang kuat sombong dengan kuatnya, yang pintar sombong dengan pintarnya, yang berkuasa sombong dengan kekuasaannya, yang bodoh sombonglah dengan bodohnya. Ada lagi yang buruk sombonglah dengan buruknya. Wah, bodoh buruk sombonglah. Iya, begitulah kasar. Kenapa? Karena tak ada orang yang dari awal itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada sebuah kesombongan dalam dirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dia merongrong kita tuh berbuat jahat tuh ada. Itu disebut dengan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Makanya jangan heran, ini namanya dunia. Siapa yang tak punya salah? Tidak ada. Saya banyak dosa saya. Oh, Kalapas kita yang anggota ini banyak juga dosanya. Kita berdosa juga, iya apa tidak? Coba, mohon maaf saya bagi kakak-kakak saya yang perempuan ibu-ibu di belakang. Coba angkat merasa tidak berdosa, ada enggak? Nah, ada, kita tak berdosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa.
Semuanya berdosa. Cuman, nah di sinilah letaknya Nabi Adam. Coba baca dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudhilhu fala hadiyalah. Allah ciptakan, Allah berikan kita Al-Quran untuk menjadi petunjuk. Nampaklah di sana bahwa historis Nabi Adam pernah buat dosa. Dosa Nabi Adam apa? Makan buah khuldi. Siti Hawa ikut juga. Dihalau oleh Allah dari surga. Nabi aja berdosa, apalagi kita tidak Nabi. Betul atau tidak? Ini ada ponakan Nabi sini, enggak? Tidak ada Bapak Ibu berdosa, semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Diberikanlah Ta'ala kesempatan namanya taubat. Ini nama masjidnya At-Taubat. Makanya beda kantor, hotel, rumah, apa lagi itu, apartemen, masjid, beda. Maka kalau ingin kita tenang, aman, damai, jangan lari kemana-mana. Kan ada kawan saya tuh mahasiswa itu ada itu, judulnya tidak diterima, lari ke KPKP. Lari ke KPKP, minumlah morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lemcak kambing, lemcak kabau, lemcak sapi. Saya heran juga tuh bakal lapas itu yang kambing sendiri tidak pernah ngisap lem. Pernah kambing ngisap lem? Tapi itulah ada anak-anak kita di luar sana ngisap lem. Mana yang hebat, kambing atau orang? Nah artinya saya bawa ke pemikiran mindset kita robah. Ini tempatnya. Makanya ada apa dengan masjid? Kalau di dalam kamar tidak mau tidur, di luar sana orang tidur di rumah tidak mau, matanya tidur, tidak mau. Bawalah ke hotel, pakai spring bed, tidak juga matanya tidur. Dilapisi spring bed 2 lapis, tidak juga matanya tidur. Pakai dengan kipas angin, tidak juga. Pakai dengan AC, tidak juga. Susah tidur. Kalau ada rekan-rekan kita tidak mau matanya tidur, apalagi Pak Kalapas dengan anggota semuanya ada mata tak tidur, bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Saya kan pengalaman juga sekali-kali jadi khatib gitu. Ada orang matanya tak mau tidur, bawa ke masjid. Biarlah duduk hari Jumat, dia Jumatnya jadilah. Duduk mau sab 1, mau sab 2, mau sab 3, tak serahlah. Baru khatib naik mimbar baca rukun aja dibaca, baru alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Orang matanya 3 hari 3 malam tak mau matanya tidur, baru rukun dibaca, mulai lehernya lemah. Kan jelas oleh kami itu dari atas mimbar itu kan jelas itu siapa yang tidur dan yang tak tidur itu. Baru 3 menit baru isi khutbah disampaikan, kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Islam mengajarkan bagaimana hidup bahagia. Banyak resep disampaikan agama. Baru 3 menit disampaikan, yang lemah lehernya tadi ngorok. Tahu ngorok? Bahasa Inggrisnya kowo-kowo. Paham? Tahu kowo-kowo? Ngorok dia. Kadang-kadang itu lapak kepala lapas Bapak KLP. Saya heran juga itu. Dah selesai khatib itu dah turun dari mimbar, iqamat muazin, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Orang dah berdiri semuanya. Yang bapak tadi yang ngorok tadi pingsan, tidur tidak sadar. Akhirnya dia bangunkan kawan, bangun, salah. Menengok orang kiri kanan dah berdiri, tidak sadar, keluar yakinya sini. Kadang masuk ulat ke dalam. Ini mah rasa bandrek begini lah. Kenapa di masjid kok tidur, di kamar nak tidur, di rumah tak tidur, di apa namanya itu di hotel tak tidur? Kenapa? Karena tidak tenang. Di masjidnya tatmainnul qulub, tenang pikiran, enak perasaan. Cobalah tengok nenek-nenek di kampung-kampung itu, mak-mak doa. Tiang-tiang kayak begini nyandar semua ada, kaki nyulur. Tenang dia. Makanya dalam masjid ini banyak malaikat rahman yang kasih sayang. Coba saya tengok ini wajah-wajah sudah diterima taubat aja semuanya nih.
Ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku, Allah itu lebih banyak memberikan keampunan, penerima taubatnya daripada ghadabnya. Marahnya Allah memang banyak, tapi lebih banyak keampunan dan rahmatnya Allah. Tapi kalau sombong, Allah tidak suka. Coba tengok dalam sejarah, siapa manusia yang sombong? Pertama, iblis. Coba merasakan dirinya, wah hebat, lebih hebat, lebih pintar, lebih... Pokoknya itulah. Siapa lagi? Fir'aun. Mengaku dirinya Tuhan. Ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Siapa lagi? Qarun. Menganggap dirinya kaya. Memang kaya. Toilet Fir'aun itu, Qarun itu anak kuncinya itu dari emas. Itu kayanya. Ditenggelamkan Allah Ta'ala di dalam bumi. Tidak ada gunanya sombong. Oh, kepala lapas mohon maaf. Tidak selamanya dia di sini, nanti pindah lagi tempat lain. KLPP juga kayak begitu, yang kayak Nabi Yusuf gantengnya. Saya nampak tadi yang salam tadi, ini ponakan Nabi Yusuf nih. Kiranya Nabi Yusuf itu bukan ada di Timur Tengah aja, di Pasir Pengerayan juga banyak ponakan Nabi Yusuf. Artinya apa? Bergilir, tidak selamanya. Oh, kita dalam penjara. Iya, tidak selamanya dalam penjara, akan berakhir. Bikitabim mubina, sudah tertulis di kitab Allah. Itu hanya sandiwara Allah untuk membuat kita sadar, membuat kita taubat. An-nabra'aha, akan bergilir. Saya tidak selamanya jadi ustaz, akan meninggal pula, ganti pula oleh orang lain. Betul atau tidak? Dulu, coba. Orang yang masuk dalam masjid, dimanapun masjid, maka tempat yang paling hebat di dunia ini, yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Masjid. Syukur kita dalam lafaz ada masjid. Pakai AC lagi, coba bayangkan. Lo tadi megah atau mewah? Oh, nyaman, nyaman. Coba, tikernya aja, coba. Ini baru udah beli nih, enggak? Nah, kalau baru dibeli berarti yang lama kan masih ada kan? Jadi buat nyaman. Memang betul tatmainnul qulub, menenangkan, menyamankan. Makanya kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin bahagia. Masjid. Bu. Oh, enggak panggil ibu dia, enggak. Kak. Inilah yang hebatnya. Panggil ibu, diam aja sampai 3 kali. 3 orang cuman Yan. Panggil ibu, katanya. Masih muda ya. Ini apa-apa. Oke, berarti masih mati pajak ya. Saya tanya, mohon maaf ke kakak saya. Kalau nanti dapat suami, mau enggak suami yang mau sholat atau suami yang tak mau sholat? Kalau dapat suami yang tak mau sholat, sakit hati apa enggak? Ceraikan aja, Bu. Coba. Kita di dalam ini untuk tenang. Makanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, Allah yang manggil, bukan kita yang manggil Allah. Allah yang manggil kita. Jiwa yang tenang. Tapi kalau kita sombong, murka, Allah murka. Tengok tuh Donald Trump, dikasih Allah Ta'ala neraka. Coba, ada guna sombong. Makanya entahlah sampai di mana lah hidup ini. Tidak lama hidupnya akan berakhir. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuk, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah yang panggil, sini, wahai hambaku, ke sini.
Ingin tenang. Makanya atuk-atuk kita dulu, atuk-atuk kita di kampung, tenang hidupnya. Anaknya 7, anaknya 9, nenek-nenek, mak-mak kita dulu anaknya 9, anaknya 10, tenang hidupnya. Kenapa? Mak solat, ayah mak mengaji, atuk kita atau ayah kita berzikir. Bangun kita jam 3 malam, subhanallah, 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 subhanallah. Bangun kita jam 4 malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun kita jam 5 subuh, dengar juga alih ayah kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Mau meninggal, tenang. Dia panggilnya anak-anaknya, Yong, sini Yong. Itu tanah yang dekat situ tuh jangan dijual dah. Kasih sama kakak kamu ya. Yang pohon kelapa yang 2 itu. Atau jangan dipanjat-panjat di mana. Buahnya nanti disedekahkan ke masjid ya. Yang itu untuk kamu ya. Tenang. Tenang. Itu ayah kita dulu. Makanya hebatnya mak ayah. Mak kita gimana? Baca Al-Quran jam 10 malam. Dulu mana ada listrik? Nggak ada listrik. Hanya lampu togok. Lah tahu lampu togok. Kayak begini, apinya kadang-kadang ini yang timbul. Kenapa? Karena minyak sama air dah campur. Dah basi. Tapi mak tu baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi ma'lakum. Itu irama waktu itu. Itu. Coba tadi ada musabaqah ayat-ayat pendek, ada musabaqah azan. Kan hebat itu. Besok jangan sertifikat lagi tu Pak lapas hadiahnya. Buat musabaqah tilawatil Quran, menghadapi nuzulul Quran, buat 4 golongan. Golongan anak-anak hadiahnya sepeda, dan remaja hadiahnya Honda, yang dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya umroh. Kan lumayan, mau tak? Enak itu. Walaupun kita dalam lapas hadiahnya umroh. Kalau Allah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Kalau Allah yang berkehendak, mengapa orang-orang ini tidak bisa berbuat? Kalau Allah berkehendak, kepala lapas si anu tu umroh kan. Hebat baca Al-Quran, umroh. Merangkan. Tiba di sana nampaklah Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi yang hebat, yang berumur 60 tahun ke atas, buat juga musabaqahnya. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Dapat juara langsung dikapani, bungkus. Kan bahagia kita itu. Yang membungkus badan kita tuh kain kapan yang hadiah musabaqah. Hebat tuh kan MC-nya. Hadirin yang berbahagia, jangan lupa malam besok musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Saya yakin itu tiap kamar lapas kita ini mendaftar. Kami ikut, ada 7 dalam itu, kami ikut semuanya ya. Ikut semuanya. Allah mulai. Hadirin berbahagia, mari kita dengarkan peserta berikutnya dengan nomor undian 125. Dipersilakan. Duduk abang tuh. Hidup lampu kuning, siap-siap nengok ayat dulu. Hidup lampu hijau, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawan mati ketawa kiri kanan, tapi dia pede aja. Pede aja, nak ada malu, nak ada getarnya. Kenapa? Karena dalam ingatannya umroh. Kan gitu. Oh, enggak bisa di sini. Oke, antar lapas buat hadiahnya umroh. Kan begitu. Jadi tidak sembarangan. Jangan diremehkan. Saya yakin di dalam ini banyak para qari dan qari'ah, banyak imam-imam, banyak para muazin. Hebat kita ini semuanya. Kan hanya silap aja dalam hidup. Betul atau tidak? Silap aja. Dibilang air kiranya bir kiranya. Bir beracun. Ya silap biasalah hidup ini. Biasalah. Inilah kita ingin tenang. Dapatlah kita. Kalau tidaklah masuk kita dalam lapas ini, kapan kita akan ke masjid? Di luar sana tidak pernah kenal dengan masjid. Sakit-sakit otak pergi ke KPKP, pergi sakit merantau laki bini, mulai lagi ke KPKP. Saya kadang-kadang kalau nengok kakak-kakak saya di belakang tuh kasihan saya nengok. Saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian saya tengok wajah-wajah kecewa dapat suami. Ya itulah, kalau mungkin di luar sana tidak sempat ke masjid, sini dapat ke masjid. Mungkin juga bapak-bapak, abang-abang saya juga begitu. Coba bawa
stres rasanya, banyak masalah segala macam. Kena anak lah, kena mertua lah. Kena mintua tu adalah nan elok, adalah nan sakit hati awak tengoknya. Ada mertua tu lebih sayang pada mak kandung awak. Adalah mintua tu celaka doh, suruhnya corai awak juga anaknya. Nah kayak begitu. Coba, dapatlah ke masjid. Saya mohon maaf Bapak Kepala Lapas, kalau di luar sana, pemuda remaja orang tua kayak kita ini kalau sakit di otaknya segala macam, pergi dia ke KP-KP. Kalau tiba lagu dangdut, lain goyangnya Pak. Iya. Saya tengok itu tidak ada. Mau di KP-KP kan, mau di depan Pak Camat, mau depan Pak Bupati, nenek mamak, kalau tiba lagu dangdut, tidak ada adabnya, tidak ada malunya. Tangan kanannya menunjuk langit, tangan kirinya menunjuk bumi, mata ia pejamkan, bibir bawah ia gigit. Coba, kalau nak ke sini kita kapan kita ke masjid? Betul atau tidak? Kapan? Itu baru lagu dangdut, Bapak Kepala Lapas pakai PLP. Kalau tiba lagu ro'in tanah, mau putus lehernya. Dia kan itu katanya bisa tenang, tapi habis obat sakit lagi, habis obat stres lagi. Sini tidak. Usolli sunatan tahajud, usolli sunatan duha, usolli sunatan tahiyatul masjid, usolli sunatan wudu. Allahu Akbar. Tenang. Tenang. Yang pandai baca Al-Quran. Makanya dengan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Kemana dibawa Rasulullah? Masjid ke masjid, masjid ke masjid. Maka memperingati Isra dan Mi'raj supaya tabir keinsapan dan kesadaran, bukalah tabir untuk datang ke masjid. Coba, bukalah tabir datang ke masjid. Sudah kita tengok, sudah kita tonton. Ketika mohon maaf datang tsunami 2004 di Aceh, masjid selamat. Tiba gempa bumi di Sumatera Barat, masjid selamat. Oh, ini namanya Poso, apa namanya? Palu itu di blender bumi oleh Allah Taala, masjid selamat. Itu yang namanya LA, Los Angeles, Amerika, terbakar habis, masjid selamat. Ada apa dengan masjid? Coba. Linuriyahu min ayatina. Allah tengokkan kebesaran kepada Rasulullah. Oh, linuriyahu. Yaro itu Bapak Ibu, itu menengok, melihat. Makanya dalam Al-Quran dalam surah lain, faman ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal misqala dzarratin yaro. Yaro itu dipertontonkan kepada Rasul apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka. Coba. Oh, yang berada di surga salah satu, ini tanaman, buahannya cantik, bagus, manis, dipetik, langsung berbuah, masak lagi, petik lagi, petik lagi, petik lagi. Itu maknanya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Itu rasa bahwa kita tuh berbagi rasa dengan orang, infak, wakaf, sedekah. Kalau tidak masuk kita dalam masjid, dalam lafaz ini, kapan hati kita itu ingin seperti orang lain? Selama ini mungkin hati kita keras, hati kita kasar. Tapi begitu ada kita di sini, sentuhan hati kita, merasa semuanya kita ini sama. Bila ayah ya ayah kita, bila abang ya abang kita, bila adik ya adik kita, bila saudara ya saudara kita, sedikit kita berbagi. Betul atau tidak? Kadang rokok dalam LP ini, rokok satu batang berlimo nama esok. Gantian. Ya begitulah rasa. Dulu di luar sana tidak dicap, tidak dapat rasa. Oh, dalam neraka. Oh, banyaklah Ta'ala tengokkan. Mana contohnya Ustaz? Itu anak yang bangun bangkai, kepalanya pecah, lidahnya panjang, yang perutnya besar, sudah dipertengokkan Allah. Ya Rahu, dipertengokkan Allah.
Oh di dunia ini sudah Pak tengok kan sudah. Mohon maaf. Anak yang durhaka sama orang tua mohon maaf, Sumatera Barat dikenal dengan maling kundang, di Kampar kenal dengan si lancang. Di mana-mana ada anak durhaka itu ada. Betul apa tidak? Itu hanya contoh aja diberikan Allah. Kalau dibaca lagi dalam sejarah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, coba. Mohon maaf, ini maling kundang. Ini bundanya yang mulia. Maling kundang karena merasa dirinya sudah kaya, terhormat, berpangkat dan jabatan. Malu menghargai orang tuanya. Karena gengsi. Kalau bahasa sekarang egois, ego, malu. Tapi yang namanya maling kundang tidak pernah membunuh orang tuanya. Betul apa tidak? Tidak pernah maling kundang mempenjarakan bundanya. Betul apa tidak? Tapi sekarang banyak anak yang mempenjarakan orang tuanya. Mohon maaf, akhir-akhir ini. Baru 2 bulan kemarin. Tak usah saya sebutkan tempatnya. Mak sudah berumur 70 tahun lebih. Anaknya punya perempuan. Karena anak tidak punya apa-apa, kasihan sang amak, dijualnya tanah, dibeli mobil untuk anak. Supaya anak ini bekerja juga. Akhirnya dijual oleh anak ini mobil. Padahal maknya yang punya. Dibilang oleh mak, marah pula dia. Akhirnya dia kasuskan maknya, dimasukkan oleh anak itu, maknya dalam penjara. Coba bayangkan, mak yang kasih rumah, mak yang kasih makan, mak yang kasih tanah, mak yang kasih mobil, maknya pula dipenjarakan. Coba. Maling kundang tak pernah berbuat seperti itu. Betul apa tidak? Alqamah di Mesir juga tidak pernah membunuh mak ayahnya. Hanya sedikit aja Alqamah itu, maknya manggil, Alqamah, oh Alqamah, maknya sedang sholat sunat. Itu cuman. Tapi karena doa orang tua makbul. Mohon maaf ya saudara-saudaraku, bapak dan abang-abangku. Kalau orang tua luar biasa. Luar biasa. Saya kan orang kampung saya nih. Di kampung itu dulu kita diayun oleh orang tua. Ini tiang, dikasihnya kayu, dikasihnya tali, dikasih buayan. Masih ingat? Diayun. Dalam buayan. Diayun, berangkat, balik lagi. Diayun, balik lagi. Kalau kita berangkat ke Mekah, ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Berlari Siti Hajar mencari setetes air untuk Nabi Ismail, anaknya buah hati belian jantung. Berlari-lari, mohon maaf, Siti Hajar di kala itu baru siap melahirkan. Nabi Ibrahim tidak ada di sampingnya. Bidan tak ada, tim medis tak ada, dokter tak ada. Sendiri menghejankan. Siap melahirkan, nangis Ismail, haus. Berlari Siti Hajar antara Safa dan Marwah. Padahal mohon maaf, mak kita melahirkan, darah nifas, darah wilada itu tertumpah. Dua pilihan mak ayah kita, mak kita, hidup mati, berlari. Coba, Safa, Marwah, Safa, berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dewi mencari setetes air untuk buah hati belian jantung. Begitu sayangnya mak kita kepada kita. Kerupuk kadang-kadang yang dia sudah kunyah, mau ditelan, datang kita mak kasih kerupuk, mak sanggup dia keluarkan dari mulutnya. Kau anak yang sayang yo, lelok parangai yo nak yo, jangan melawan yo, jadi orang besok yo nak yo. Betul atau tidak? Mohon maaf nih bapak-bapak kita para penjabat ini, tak semuanya maknya orang senang. Begitu juga kita. Tapi hebatnya mak kita dulu, tidak pandai tulis baca, tanda tangan kadang surat tidak pandai, itu dulu. Anaknya 7, anaknya 10 bisa menjadi orang. Ada yang jadi penjabat, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi kesehatan, ada yang jadi petani, ada yang jadi jadi pedagang, jadi siasah, jadi ahli politik. Hebat mak kita dulu. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Betul apa tidak? Ditelepon, ni mau lebaran, ni mau puasa, ditelepon yang tua, yo ndak balik nah. Ni mama rindu nih sayang. Kawan-kawanmu udah balik dari rantau, balik ya nak ya. Iya ma, saya mau balik, tapi ini ada kerja di Jepang. Ndak dapat balik.
Telepon nomor 2, enggak dah balik, baliklah nak, kawan-kawanmu dah balik ni sayang. Ya masih mau balik tapi ada acara di Batam. Telepon pula yang adik itu, nak balik nak, kakakmu abangmu nak balik, ya masih mau balik tapi ada acara di Jogja. 10 orang anak, jangankan memelihara seorang ibu, menengok ibu sekejap saja tidak sempat. Jangan bapak-bapak, saudara-saudaraku, abang-abangku bilang mak tak sayang sama kita. Tak tidur mak kita siang malam demi memikirkan kita. Macam apa anak boleh lapas lagi makan ya Allah. Lagi duit anak boleh. Inginnya datang sikonya tak pandai apa-apa. Naik Honda tak pandai, naik mobil apa lagi, tidak ada. Doa orang tua tak pernah putus untuk kita bersama. Maka ingin tenang, ingin aman, satu resepnya sujud di hadapan Allah. Mulai hari ini aku takkan kutinggalkan solat. Takkan kutinggalkan solat. Ini mohon maaf, ini banyak buya-buya kita, santri-santri kita yang bisa mengajarkan kita solat. Bila kita mungkin kurang pandai, kurang tahu, atau mungkin hilang-hilang timbul, ada yang mengajarkan. Syukur. Apalagi mohon maaf, ada orang tua kita, ini orang tua kita, coba dengan umur 70 tahun, coba dengan umur 70, bersyukur kita lafaz punya orang tua, tempat bertanya, tempat mengadu, tempat curhat. Coba, tak semuanya lafaz. Saya di Pekanbaru, berapa lafaz itu? Sudah masuk saya dalam, tidak ada ayah-ayah yang tua kayak begini, yang rela, padahal sudah umur pensiun. 60 itu dah pensiun, tak punya tenaga, tapi boleh bukan tak punya tenaga, semangat lebih dari tenaganya. Betul atau tidak? Itu wajib wasyukuri. Bertanya sama beliau. Beliau tamat pesantren. Saya tanya sama beliau, ayah dari mana? Saya tamat pesantren Darul Mawdha. Oh begitu. Berarti sanad kami lebih kurang. Kalau saya dulu di Candung sampai Angkek Candung, Pasir sampai Angkek Candung. Guru saya Buya Awis Karni. Buya Awis Karni berguru sama ayahnya Haji Husin Amin. Haji Husin Amin berguru sama Inyak Candong. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berguru sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah. Jadi bersanad. Kita pun juga begitu punya sanad. Coba, ingin tenang, ingin aman, sujud di hadapan Allah. La ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang patut diibadahi melainkan Allah. Oh, merasa salah, merasa berdosa, merasa begini begitu. Allah yang lebih Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih lagi Ar-Ghafur, Allah pengampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saro ya siru siroan. Sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Allah itu taubat, penerima taubat. Allah itu Maha Pengampun. Tak ada makhluknya yang tidak diampuni kecuali syirik di hadapan Allah. Yang kedua, ingin tenang, ingin aman, kita bersama. Apa resepnya Ustaz? Birrul walidain, patuh kepada ibu dan ayah. Mohon maaf ya, mohon maaf bapak-bapak saudaraku. Ini bapak-bapak kita penjabat ini. Kalafas lah namanya, PPLKP lah namanya, struktural lah namanya. Ingat, keberhasilan kita hari ini atau yang menengok tontonan YouTube kita ini, penjabat kita, dikawal kita, hormat orang siang dan malam, dan kemanapun kita dijaga dan dipelihara oleh orang. Baliklah ke kampung, duduk dekat mak dan ayah, boyong jo panggilan awak depan mak jo ayah. Betul atau tidak? Saktinya orang tua di hadapan Allah. Sekarang semuanya kita ni tanpa terkecuali, termasuk mohon maaf ayanda saya, goreslah tangan kita, menetes darah, sambut dah darah tu, sambut, bawa lari ke rumah sakit, periksa. Itu adalah darah ibu dan darah ayah. Jadi membuat kita berhasil jadi orang, menjadi segagah ini, menjadi tampan kayak begini, adalah karena perjuangan ibu dan ayah. Kenapa kita tidak memuliakan ibu dan ayah? Baru terasa nanti bapak dan ibu, terasanya punya mak, punya ayah. Terasa indahnya memanggil mak, enaknya panggil ayah.
bila mak dan ayah sudah tiada. Hari ini puasa terakhir umpamanya, malam nanti malam takbiran, terdengarlah sayup sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terasa kalau bagian tak punya mak dan punya ayah, terasa lah di sana indahnya menengok wajah mak yang sudah lusuh, dan wajah mak yang sudah capek membesarkan kita. Ingin nih besok sukses, jadi orang berguna dimanapun kita, siapapun kita, jumpa sama mak, cium, sembah sujud sama mak dan ayah, karena doa orang tua itu adalah makbul. Ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Ustaz, mak saya tak ada lagi Ustaz. Buatlah mak wang mak awak, ayah wang ayah awak, atuk orang atuk awak. Kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sarung. Kalau pandai bak amak somang, lebih sayang daripada amak kandung. Siapapun yang datang orang tua sini, buatlah orang tua kita. Ini mohon maaf, para penjabat struktural ini, mereka-mereka ini, berapa orang lah, coba berapa orang lah di sini. Yang dipeliharanya berapa ribu banyaknya. Karena merasa rasa saudara, merasa keluarga, punya perhatian. Kita dijaga, kita dipelihara, bersyukur kita. Syukur kita. Kemudian ada lagi yang memakan bangkai. Sudah jelas nih bangkai, bau, busuk, dimakan juga. Kata Rasul kepada mereka Jibril, ya Jibril, itu siapa? Itu mak engkau. Kok kayak begitu kotor kali? Iya, itulah manusia yang suka memakan punya orang. Padahal Allah sudah bilang, ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Hai orang beriman, makanlah kalian, minumlah yang halal lagi baik. Mohon maaf, kita mungkin ada salah tangan dulu, salah awai dulu. Tapi di luar sana mohon maaf, banyak orang tanah orang dimakannya juga. Betul atau tidak? Mobil orang dimakan juga, malah mobil masyarakat dipakai juga. Tidak dikembalikan, ada. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, besok ada pembalasan di sisi Allah. Kita yang ini Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang baik, manusia yang diampuni. Terakhir Rasulullah itu bilang, Jibril, itu yang banyak dalam neraka itu siapa itu? Itu umat engkau. Kok kayak begitu? Iya. Nangis, netes air mata Rasulullah. Apa dia bilang kepada ya Rabbi, aku ya Allah takkan mau masuk surga. Takkan mau aku masuk surga ya Allah sebelum umat-umatku semua diampuni dan duluan masuk surga. Itu makanya Nabi Muhammad disebut dengan pemberi syafaat. Pemberi syafaat yang menolong kita besok di padang mahsyar adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Rasul tak mau masuk surga sebelum kita ini semuanya masuk surga. Makanya diajarkan buya-buya guru-guru kita berselawat kepada Nabi. Mau berselawat? Oke, selawat Badar 2 3. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Saya mulai hari ini, selepas solat, sebelum masuk waktu atau setelah berzikir, saya akan bersolawat kepada Nabi. Kalau belum sampai 100, 200, 500, 1000, saya tak akan pernah berhenti. Coba. Orang mengira kita dalam lafaz ini adalah orang-orang yang banyak punya salah. Kiranya Allah berikan hidayah.
Mohon maaf, ada kawan-kawan saya keluar dari penjara. Di luar sana ada menjadi imam, ada jadi membalik, ada jadi petani, ada jadi istilahnya peternak dan lain-lain, dipakai oleh masyarakat. Sepanjang kita, masalah orang menilai itu biasa. Makanya Indonesia kenapa tidak maju-maju? Karena selalu memonten orang. Makanya kita serba susah, serba payah. Betul atau tidak? Jadi presiden dihujat. Coba baca dalam sejarah, siapa presiden kita tidak dihujat? Dihujat. Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah. Hujatan orang, Ibu Mega dihujat. Siapa lagi? SBY dihujat. Kemarin presiden kita siapa namanya? Si Kowi. Siapa namanya? Jokowi, enggak Jokowi. Dihujat, tak dihujat. Kepala lapas dihujat, anggota dewan dihujat, menteri dihujat, RW RT dihujat, Pak Camat dihujat, Bupati dihujat, gubernur dihujat. Jadi ustaz dihujat, tak dihujat, lapang dada aja lah. Bila orang menghasut awak, asal jangan awak menghasut. Bila orang mengunjung awak, asal jangan awak mengunjung. Bila anjing menggigit awak, asal jangan awak menggigit. Kan gitu. Jadi ustaz jangan dibilang gampang, susah jadi ustaz. Kadang-kadang saya ingin makan bakso panas di pinggir jalan. Ada orang bilang, ustaz makan bakso tidak malu ya? Makan bakso di pinggir jalan. Seolah-olah ustaz tidak boleh makan bakso di pinggir jalan. Ini tiap sore makan bakso di situ. Awak tidak boleh. Apalagi macam ustaz sempat berbini dua antana. Susah kediman lewat Allah. 2 bini jajuk dan celik. Ada tetangga saya di Pekanbaru. RW indah, RT indah, pengurus masjid indah, pengurus anak yatim indah, pengurus sosial indah. Nah, ada apa-apa. 3 bininya ono jurangnya. Pada selero sama juga awaknya. Ustaz, saya punya istri Ustaz, tapi istri saya tidak tahu di luar sana Ustaz. Entah mau menerima saya atau tidak. Perempuan itu setia. Perempuan itu setia. Makanya kan ada pertanyaan itu, Ustaz, sahkah kami nanti kembali lagi Ustaz suami istri? Sepanjang istri tidak ada mengadu, tidak apa-apa. Walaupun ribuan, puluhan tahun dalam penjara, balik ke rumah tidak apa-apa. Perempuan itu setianya luar biasa. Walaupun abang puluhan tahun dalam penjara, abang tetap ke nanti. Ini lu hati dong hanya lu hatinya. Awak kecek, masa iya bang ya. Kalau ada besok awak dokek produksi amal lenggok-lenggoknya atau awak punya loh. Iya, jadi jangan khawatir. Sepanjang kita baik, niatnya baik, tujuan kita baik, ingin tenang. Terakhir, Bapak Ibu, ingin tenang, ingin aman tadi. Sujud di hadapan Allah. Yang kedua, mak dan ayah jangan lupa. Yang ketiga, itu adalah silaturrahim atau akur sesama awak. Akur. Ada orang begini. Ini masjid, ini rumahnya dekat masjid. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ustaz, kami lomba azan tidak kayak begitu iramanya Ustaz. Kami kemarin di lapas ini kayak pesawat mau terbang, mau landing itu Ustaznya. Kan ada kayak gitu tuh. Allahu Akbar, Allah. Makin lama makin tinggi dia suaranya. Kan itu tuh. Besok buat irama azan. Saya tak hebat. Kalau kapan perlu mohon maaf Pak Kepala Lapas, BLP, ini digilirkan lah nih azan. Maghrib, Zohor, azan itu si Anton. Asar si Ijon. Maghrib si Ale. Isya si Budi. Dan si subuh siapa lagi itu? Tuh suruh gilir. Saya yakin ini Pak Kepala Lapas. Nah yang hadir-hadir ini orang bebas suara nih. Cuma kemarin dalam Sumakan tidak tampil itu aja. Tidak tampil. Saya yakin bebas suaranya. Itulah di kampung-kampung. Coba tengok, mohon maaf abang-abangku, bapak-bapak. Kenapa yang di masjid itu yang tua-tua aja datang? Karena yang azan itu udah tua-tua juga. Allah itu aja iramanya. Tiba ya sholat masuk gigi cia. Allah Allah. Gitu aja, dia tua.
Tiba hayal al-falak, masuk gigi yang kedua. Hayal al-falak. Bukan orang tua tu salah, kena kudrat itu kemampuannya gitu cuman. Kalau bahasa modernnya, pulsanya tinggal sedikit. Coba yang muda-muda kayak begini, saya yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, balik ke kampung kayak begitu. Siapa azan tu? Entah, baru datang. Tengoknya. Saya yakin kalau kayak begitu abang-abang azan di kampung besok, perempuan-perempuan di kampungnya lu jando tu, mambu-mambu datang dong saja. Iya, bakal apa? Coba digilirkan mereka ini. Yakin saya. Jadi imam juga begitu. Hebat, banyak yang hebat jadi imam. Tapi kadang-kadang selama ini tidak dikasih kesempatan. Bang jadi imam, yang ada aja lah dulu, yang ada aja dulu. Dia tidak mau. Ya, begitu dikasih kesempatan. Sholli fadal maghrib, sholli fadal isya. Allahu Akbar. Mak baru pertama kali. Orang belakang langsung. Siapa tu jadi imam tu? Siapa tu dia? Kan gitu. Kalau sempat anak bujang gitu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau begitu anak bujang jadi imam, balik dari sini besok jadi imam di masyarakat, anak gadis di belakang, sab belakang itu ngomong dalam hati, awas abang tu dan tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir tutup doa. Anak gadis bilang awas. Saya tunggu. Begitu keluar, imam yang ganteng kayak bapak KKP kita ini. Apa kata anak gadis? Tambah bilang, bang siapa nama abang bang? Ya. Kalau ada besok padusi melengok-lenggok oleh awak, itu awak punya. Saya kan pengalaman itu. Lama saya wirid dulu mau makan baru ada 3 tahun. Yang cantik-cantik itu santun orangnya. Bang, Ustaz. Kalau kadang-kadang kita ingin tengok, ya dek, ya santun, ini cantik-cantik. Tapi ada loh kadang-kadang kamu agak heran juga, saya kata agak lapas. Nang buruk-buruk tanggung doang. Iya, wak sapunya sombong lah dia. Itu namanya lagak barat habis salung wak buruk nak tahu diuntung. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sanak keluargaku yang warga lafaz binaan, coba akurlah sesama awak. Indonesia kenapa hari ini sudah terasa indahnya, enaknya? Karena dimulai oleh Pak Presiden kita akur, menjalin kebersamaan, menjalin itu kebersatuan, tidak membaca perbedaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuluh. Kita berada di sini, ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita ciptakan ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian. Baiklah kalau abang ya abang awak, kalau ayah ya ayah awak, kalau kawan ya kawan awak, kalau adik ya adik awak. Di situlah letaknya rahmat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatana alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau kita akur, Allah turunkan berkah. Belum tentu tak keluar kita besok dari sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu saudaraku tidak terlalu lama tinggal di sini, keluar lagi. Amin. Mau tetap di sini atau mau keluar? Saya bisa lapor sama Bapak ini, tidak lama bisa keluar ini.
Insya Allah. Tidak tahu kita, entah saudara sekamar kita, entah dengan tetangga kamar kita di dalam lapas dulu, jumpa di sana. Kiranya dia pengusaha, kiranya dia menjadi orang yang jutawan, milioner. Mungkin ia yang memberikan arahan kita, mungkin dia membantu kita. Makanya akur kita dengan siapa dan dari manapun. Oh, contohnya, kalapas kita kepala lapas, tidak seagama dengan kita, tapi memberi peluang buat kita. Itu namanya toleransi antar kita sesama kita. Kita bukan seagama, tapi satu tanah air, satu negara. Itulah, apalagi kita seagama, apalagi kita sama kamar, apalagi dengan tetangga, apalagi kita satu atap di dalam ini. Mari kita bina kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Soalnya Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, cukup demikian karena hari sudah jam 12 kurang 1 jam setengah. Iya kan? Demikianlah, semoga bermakna manfaat. Mari sama-sama kita ikuti aturan yang disampaikan oleh bapak-bapak kita yang struktural kita, menjaga kita, memelihara kita, dan memperhatikan kita. Mereka tidak ada niat untuk berbuat salah untuk kita, tapi mereka ingin meluruskan kita bersama. Bila kita umpama lupa, dialah untuk mengingatkan. Bila kita tertidur, dialah yang membangunkan. Apalagi ini orang tua kita untuk memberikan nasihat, memberikan pandangan, buat buka sejarah, atau mungkin kita berilmu dengan beliau. Buatlah orang tua itu orang tua kita dan saudara-saudara kita. Demikian semoga bermakna manfaat adanya. Mudah-mudahan Anda bermanfaat. Bila silap kami menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dan terima kasih karena kita mau masuk Ramadan, walaupun tinggal lebih kurang 1 bulan 10 hari. Kepada kita semua, mari kita ciptakan kenyamanan dan menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah ampuni dosa kita dan Allah terima amal ibadat kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.